Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah wal akhwat jemaah salat maghrib yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kesempatan di malam hari ini sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di Masjid Mubarakah ini untuk melanjutkan kajian pembahasan kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman di Tafsir Kalam Al-Mannan, pembahasan seputar tafsir Al-Quran Al-Karim yang kita ambil dari kitab Tafsir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kita sudah menyebutkan beberapa penjelasan dari ayat surah Amma Yatasa'alun. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan pada ayat yang terakhir yang kita baca bagaimana kondisi manusia pada hari kiamat dan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mempersiapkan siksaan yang keras kepada penduduk neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan pada kelanjutan ayat, la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kadzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa 'adaba. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan sesungguhnya mereka yaitu penduduk neraka tidak akan merasakan di dalam neraka kecuali atau mereka tidak akan merasakan kedinginan dan mereka tidak akan mendapatkan minuman kecuali kata Allah, kecuali minuman yang sangat panas dan kecuali minuman nanah dari penduduk api neraka. Disebutkan penafsirannya oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wa hum idza waraduha la yazuquna fiha bardan wala sharaban ay la ma yubarridu juludahum wa la yadfa'u dham'ahum illa hamiman ay ma'an haram yashwi wujuhahum wa yaqta'u am'a'ahum wa ghassaqan wa huwa salilu ahli an-nar. Allah mengatakan sesungguhnya orang kafir mereka tidak akan pernah merasakan dalam neraka kecuali atau mereka tidak akan merasakan kedinginan. Maksudnya mereka tidak akan mendapatkan cuaca yang bisa mendinginkan dari badan mereka.
dan juga tidak akan bisa menghilangkan rasa dahaga mereka. Karena yang namanya orang yang berada atau tinggal di sebuah tempat yang panas, tentunya dia akan sering kehausan. Maka mereka di neraka tidak akan pernah mendapatkan cuaca yang dingin, dan juga mereka tidak akan pernah mendapatkan hal-hal yang bisa menghilangkan rasa hausnya. Jadi luar biasa siksaan yang Allah berikan kepada penduduk neraka. Mereka disiksa secara fisik dan mereka disiksa secara batin. Siksaan secara fisik itu dengan cara dibakar kulit mereka. Setiap kali kulit mereka hangus, kemudian diganti dengan kulit yang baru. Setiap kali mereka disiksa, mereka ditambah lagi siksaannya. Setiap kali mereka berteriak, maka ditambah lagi siksaannya. Itulah yang disebut dengan siksaan secara fisik. Namun yang paling parah adalah siksaan kepada penduduk neraka, siksaan secara batin. Pada saat mereka sudah tidak tahan dengan siksaan tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menambahkan kepada mereka kecuali siksaan. Pada saat mereka hendak keluar dari api neraka, karena mereka sudah capek dan merasa letih dengan siksaan tersebut, tidak ada yang diberikan kepada mereka kecuali tambahan siksaan. Iya, itu namanya siksaan batin. Batinnya sudah hancur, batinnya sudah lelah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menambahkan kecuali kehancuran bagi mereka. La yadhuquna fiha bardan wala syaraban illa hamiman wa ghassaqan. Dan mereka kalau seandainya diberikan air minum, tidak akan diberikan kepada mereka kecuali air yang sangat mendidih. Air yang sangat mendidih. Air mendidih yang kita saksikan di dunia itu tidak seberapa. Air mendidih yang ada di neraka itu bisa menghancurkan daripada usus dan semua yang ada dalam perut, hancur semuanya. Ketika dia masuk maka hancur berkeping-keping. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa hamiman, kecuali air yang sangat panas, yashwi wujuhahum wa yaqta'u am'a'ahum, air yang bisa menghancurkan wajah mereka. Dia maklum ya, air panas itu jikalau mengenai kulit kita itu akan hancur, akan rusak. Iya. Dari itu air yang sangat mendidih di neraka ketika ditumpahkan dari kepalanya mereka langsung hancur berkeping-keping. Iya. Wa yaqta'u am'a'ahum, sehingga menghancurkan daripada usus dan semua yang ada dalam perut mereka. Mereka tidak mau minum daripada air panas tersebut. Pada saat mereka meminum kemudian muntah, dipaksa untuk masuk kembali. Setiap kali mereka tidak mau meminumnya, maka dipaksa oleh para malaikat untuk masuk air minum tersebut. Dipaksa. Itu juga bentuk siksaan secara batin. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian di antara siksaan yang Allah berikan kepada penduduk neraka, ghassaqan. Tapi itu ghassaqan ay wa huwa asalibu ahli an-nar alladhi huwa fi ghayati an-nati wa karahati al-madhaq. Itu nanahnya penduduk neraka. Jadi penduduk neraka mereka memiliki nanah, dan nanah mereka berkumpul, dikumpulkan kemudian diberikan kepada setiap penduduk neraka. Yang nanah tersebut, kata penulis, fi ghayati an-nati, yang baunya sangat busuk, yang tidak enak untuk dirasakan, tidak enak untuk dikonsumsi, tidak enak untuk diminum. Tapi itulah minumannya penduduk neraka, terbuat dari nanahnya penduduk neraka yang sangat bau busuknya. Iya. Kemudian sangat-sangat tidak lezat, tidak mengenangkan badan mereka. Wa inna mastahaqqu hadhihi al-'uqubah al-fadhi'ah jazaa'an lahum wa wifaqan 'ala ma 'amilu min al-a'mali al-musila ilayhim. Lantas kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan siksaan yang sangat pedih kepada penduduk neraka? Kata beliau, itu semuanya adalah balasan dari apa yang pernah mereka kerjakan ketika di dunia. Itulah orang-orang kafir, itulah orang yang bergelimang dengan dosa dan maksiat, berbuat zina, berjudi, meninggalkan salat, berbuat syirik, berbuat bid'ah, melakukan kekufuran.
mengganggu kaum muslimin, mengganggu orang lain, orang yang berbuat zalim, orang yang melampaui batas, karena dosanya mereka terlalu banyak, karena dosanya mereka terlalu besar, sehingga mereka pantas untuk mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Iya. Wa inna mastahaqqu hadhihi al-uqubat jazaa'an lahum. Sesungguhnya siksaan ini itu sangat pantas dari perbuatan mereka, pantas sekali. Lam yadhlimuhum Allah walakin dhalamu anfusahum. Apakah Allah Subhanahu wa taala zalim ketika menyiksa orang kafir di neraka kelak? Allah tidak zalim. Bahkan itu sesuai dengan perbuatan mereka. Sangat pantas. Karena orang kafir ketika di dunia mereka berbuat syirik, mereka berbuat kekufuran, mereka meninggalkan salat, tidak membayar zakat, mengganggu kaum muslimin. Ini yang paling parahnya lagi. Orang-orang kafir yang mereka senang menyiksa kaum muslimin dengan cara membunuh, menyiksa kaum muslimin, itu siksaannya lebih parah lagi pada hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Walaupun hamba tersebut dimasukkan ke dalam neraka, Allah tidak zalim. Wa ma zalamuhum Allah walakin anfusahum yadhlimun. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah zalim kepada hambanya, akan tetapi hamba tersebut yang zalim kepada diri mereka sendiri. Kenapa zalim? Karena mereka berbuat maksiat. Kenapa mereka dikatakan zalim? Karena mereka meninggalkan perintah. Kenapa mereka dikatakan zalim? Karena mereka berbuat syirik. Kenapa mereka dikatakan zalim? Karena mereka berbuat kekufuran. Ada perintah tidak dikerjakan, ada larangan mereka kerjakan, ada perintah tidak diindahkan. Sehingga wajar ketika mereka mendapatkan siksaan yang sangat pedih pada hari kiamat. Alladhi istahaqqu biha hadzal jazaa. Ini adalah sebuah musibah, hukuman yang sangat pantas untuk mereka. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa sebenarnya yang menyebabkan orang-orang kafir disiksa di dalam api neraka. Di antara sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu la yarjuna hisaban wa kadzabu bi ayatina kidzab. Adalah mereka tidak pernah mengharapkan daripada hari perjumpaan. Dengan bahasa lain, mereka mengingkari akan adanya hari pembalasan. Mereka tidak beriman kepadanya, bahkan mereka mendustakannya, bahkan mereka tidak percaya. Dan ini ternyata sifat seperti ini melekat pada sebagian tubuh kaum muslimin. Mereka Islam, mereka mukmin, mereka salat, tapi seakan-akan mereka tidak beriman kepada hari kiamat dengan sebenar-benarnya keimanan. Bagaimana bentuknya? Pada saat mereka berbuat maksiat, seakan-akan mereka tidak pernah menganggap akan adanya surga dan neraka. Betul mereka meyakini dengan lisan-lisan mereka. Mereka meyakini dengan lisannya bahwasanya akan ada hari kiamat, akan ada hari pembalasan. Namun ketika mereka berbuat maksiat, mereka melakukan pelanggaran, berbuat dosa, seakan-akan tidak ada surga dan neraka. Seakan-akan tidak ada pembalasan. Seakan-akan Allah tidak melihat perbuatan mereka. Seakan-akan Allah akan melupakan perbuatan mereka. Hati-hati. Itu bentuk apa namanya? Iya. Tidak beriman kepada hari kiamat, tidak beriman akan hari pembalasan. Inilah yang menyebabkan kenapa manusia dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Allah sebutkan innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka ketika di dunia tidak mengharapkan dan tidak beriman kepada hari hisab, hari pembalasan. Iya. Jadi perbaiki keimanan kita kepada hari pembalasan, hari hisab, yang itu adalah perkara yang pasti akan terjadi, pasti akan kita lalui. Kemudian yang kedua di antara sebab Allah Subhanahu wa taala memasukkan sebagian manusia ke dalam neraka, wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sebenar-benarnya. Ini sifatnya orang kafir. Sifat yang paling mendasar dari orang kafir adalah mereka tidak beriman kepada hari pembalasan, tidak beriman akan adanya hari kebangkitan,
dan mereka juga mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Telah datang kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun mereka dustakan. Mereka tidak beriman kepada Rasulullah. Dibacakan ayat-ayat kepada mereka, turun kepada mereka ayat-ayat, datang kepada mereka peringatan. Nabi sampaikan, Nabi peringatkan, Nabi nasihati, namun tetap juga mereka tidak beriman. Maka orang ini disebut dengan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Namun ternyata yang seperti ini juga berada pada tubuh sebagian kaum muslimin. Mereka mengaku beriman, mengaku bertakwa, mereka mengerjakan salat lima waktu, mereka salat menghadap ke kiblat, mereka mengaku bahwasanya Tuhannya ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Namun tanpa disadari, mereka seakan-akan sudah mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan cara menolak perintah. Yang paling parahnya jika seandainya dia menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika diajak untuk menumbuhkan jenggot, dikatakan jenggot ini adalah syiarnya seperti kambing. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan seperti kambing? Jikalau Anda wahai seorang lelaki tidak mampu untuk menumbuhkan jenggot, belum mampu untuk memelihara sunnah dalam rangka menumbuhkan jenggot, maka banyak-banyak istighfar, banyak-banyak istighfar, dan jangan pernah mencela sunnah, jangan pernah mendustakan sunnah. Dan dimaklumi, memang sebagian kaum muslimin memang belum mampu untuk menjalankan sunnah ini, memelihara jenggot. Tapi katakan bahwa ini merupakan sunnah. Jikalau Anda belum mampu melaksanakannya, perbanyak istighfar, perbanyak sedekah, dan tetap yakini itu merupakan syariat dan merupakan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan diingkari. Dan banyak juga di antara kaum muslimin mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tanpa mereka sadari. Ketika diajak kaum wanita untuk menggunakan hijab, menggunakan cadar, dengan terang-terang mereka mengatakan cadar itu adalah pakaiannya orang-orang Yahudi. Cadar itu tidak wajib. Iya, cadar itu seperti ninja, kata mereka. Jikalau Anda belum mampu mengerjakan itu semuanya, tidak jadi masalah. Perbanyak istighfar, perbanyak sedekah, tapi tetap yakini bahwasanya itu merupakan syariat dan jangan dipertentangkan dan jangan didustakan. Sebab kapan didustakan, itu artinya Anda telah mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seperti ini masih banyak berkeliaran di tengah kaum muslimin. Iya, mereka mengaku beriman, mengerjakan salat, namun tanpa sadar, iya, mereka dalam mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengingkari syariat, mengingkari sunnah, atau mengelak-ngelak, mengolok-olok daripada sunnah Rasulullah SAW. Apa itu celana cingkrang? Seperti kebanjiran, seperti diucapkan oleh pedangdut yang ternama, yang baru belakangan ini viral di media sosial, yang mengatakan, apa itu celana cingkrang? Masa iya celana di bawah mata kaki akan masuk neraka? Ini orang-orang bodoh namanya, orang tidak pernah belajar agama. Sudah jelas-jelas hadisnya bahwa celana cingkrang merupakan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula jenggot, demikian pula cadar, itu semuanya merupakan syariat. Jika Anda belum mampu melaksanakannya, tidak jadi masalah. Perbanyak istighfar, tapi jangan sekali-kali Anda mempertentangkannya. Jangan sekali-kali Anda menolaknya. Jangan sekali-kali Anda mengejeknya. Sebab kapan diajak, itu termasuk mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan seorang mendustakan ayat Allah, berhak dia mendapatkan siksaan pada hari kiamat. Wa kadzabu bi ayatina kadzdzaba. Dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sebenar-benarnya pendustaan. Iya. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita termasuk sebagai orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tanpa sadar. Iya. Lalu kenapa yang terjadi seperti ini? Masih ada di tubuh kaum muslimin yang menentang syariat, mendustakan ayat-ayat Allah. Itu semuanya terjadi karena ketidakpahaman mereka terhadap hukum-hukum syariat, karena kejahilan, karena kebodohan. Mereka tidak tahu itu syariat,
sehingga mereka tentang. Mereka tidak tahu itu sunnah sehingga mereka ingkari. Mereka tidak tahu itu merupakan perintah sehingga mereka olok-olok. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah wahai Muhammad, apakah dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan ayat-ayatnya kalian mengolok-oloknya? Allah dan Rasulnya dalam syariat Islam bukanlah bahan olok-olokan, bukanlah bahan olok-olokan. Apakah dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan ayat-ayatnya kalian jadikan sebagai bahan olok-olokan? Kalian ejek, kalian tentang, kalian tertawai. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta uzur, jangan kalian mencari alasan. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Jadi di antara sebab yang mengeluarkan manusia, mengeluarkan seorang muslim dari keislamannya adalah menentang syariat Allah Subhanahu wa taala, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang bisa memasukkan manusia ke dalam neraka adalah dia mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan penafsiran daripada ayat ini, kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, ay kadzabu biha takdziban wadihan sharihan wa ja'atuhum al-bayyinat fa'anaduha. Sesungguhnya mereka telah mendustakan ayat-ayat kami dengan sebenar-benarnya pendustaan, dengan kedustaan yang jelas, sementara telah datang kepada mereka keterangan, bukti, petunjuk, ilmu, dan mereka menentangnya. Iya. Jikalau ada nasihat, jikalau ada kebenaran, jikalau ada petunjuk, maka terima itu semuanya. Jangan ditolak hanya karena alasan tidak sesuai dengan akal sehat. Jangan dipertentangkan syariat dengan akal kalian. Akal itu sangatlah kecil. Akal itu tidak bisa mencerna dari apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Jikalau ada syariat, kemudian ternyata syariat tersebut tidak bisa dicerna oleh akal sehat, tinggalkan akal. Tetap katakan sami'na wa ata'na. Iya. Dan jangan sekali-kali dipertentangkan antara syariat dengan akal. Hanya karena syariat tersebut tidak sejalan dengan akal, kemudian kalian berani menolak syariat tersebut. Cadar, tidak masuk akal cadar itu. Kasihan itu perempuan, mereka kepanasan, keluar rumah harus pakai jilbab, pakai cadar. Kasihan mereka. Jangan dipertentangkan. Itu hukum Allah, itu syariat Allah. Ada kebaikannya, ada maslahatnya. Cuma kalian tidak tahu. Kalau belum bisa diamalkan, banyak-banyak istighfar, segera bertobat. Iya, bukan malah dipertentangkan. Apa itu jenggot? Apa sunnahnya? Apa perintahnya? Apa manfaatnya? Apa maslahatnya? Apa itu jenggot? Seperti kambing. Na'udzubillah. Ini namanya mempertentangkan syariat dengan akal yang terlarang. Tidak boleh. Sudah, jika kalian mendengarkan nasihat, mendengarkan ilmu merupakan petunjuk, merupakan syariat, imani dan katakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Janganlah dikatakan tapi jangan. Iya. Coba kalau seandainya ada seorang pimpinan di sebuah kantor atau sebuah perusahaan, kemudian dia memberikan sebuah perintah, apakah layak bagi seorang bawahan mengatakan tapi bos, yang ada kamu dipecat, yang ada karyawan seperti ini pasti besoknya langsung dipecat. Kan begitu? Karena karyawan seperti ini adalah karyawan yang tidak beradab. Maka bisakah seorang hamba, seorang muslim, ketika dia mendengarkan sebuah petunjuk, sebuah nasihat, sebuah ceramah, sebuah ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia bertentangan dengan akalnya, benarkah seperti ini? Tidak benar. Ini bukan sifat muslim yang benar. Muslim yang tidak beradab. Nabi telah menyampaikan, Nabi telah mendakwahi, Nabi telah ajarkan, kemudian dipertentangkan, kemudian ditolak, kemudian tidak diamalkan. Na'udzubillah. Ini bentuk pelecehan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, setiap dari perbuatan ada tanggung jawabnya. Ketika anda menolak syariat, silakan.
kalian menolak syariat, silakan. Tapi ingat, setiap dari perbuatan ada pertanggungjawabannya. Jika kalian pernah berbuat dosa, berbanyak istighfar, segera bertobat selagi masih ada kesempatan. Jangan sampai kita termasuk sebagai orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang sebuah takdir. Pada ayat berikutnya Allah mengatakan wa kullu syai'in ahsaynahu kitaban fadzuqu falan nazidakum illa 'adaba. Dan segala sesuatunya telah kami rinci, telah kami simpan, telah kami tulis di dalam sebuah kitab. Kitab yang dimaksud di sini, kata penafsiran dari ulama ahli tafsir, adalah Al-Lauhil Mahfuz. Al-Lauhil Mahfuz adalah sebuah makhluk, adalah sebuah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menuliskan dari segala takdir makhluk-makhluknya. Semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena, maka pena tersebut senantiasa menulis apa yang terjadi di alam semesta ini sampai tegaknya hari kiamat. Tidak yang kecil, tidak yang besar, tidak yang di langit, yang di bumi, di daratan, di lautan, apa yang dikerjakan oleh manusia, malaikat, jin, syaitan, semua yang dicatat oleh pena tersebut sampai tegaknya hari kiamat. Itulah Lauhul Mahfuz, dengan bahasa lain ahli kitab. Dan Lauhul Mahfuz ini merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak Jibril, malaikat yang paling mulia, tidak juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang paling mulia. Namun ada sebahagian dari kaum muslimin yang membuat selawat-selawat Nabi, membuat selawat-selawat. Dalam selawat tersebut ada bentuk kesyirikan, ada bentuk kekufuran, ada bentuk perlampauan batas, yang mana mereka memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berlebihan. Dalam ucapannya dikatakan dalam selawat tersebut, sesungguhnya ilmu wahai Muhammad melingkup Lauhul Mahfuz. Itu bentuk kekufuran. Tidak pernah disebutkan dalam sebuah hadis, dalam sebuah ayat bahwasanya Rasulullah mengetahui apa yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Jika ada seorang yang mengklaim, memberikan sebuah pernyataan bahwasanya Rasulullah mengetahui apa yang tercantum dalam Lauhul Mahfuz, maka dia telah kafir, keluar dari agama Islam. Karena dia telah menyatakan bahwasanya ada seorang makhluk yang mengetahui apa yang tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Sementara telah kita sampaikan, telah kita sebutkan bahwa tidak ada yang mengetahui apa yang tercantum dalam Lauhul Mahfuz kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang menyatakan ada seorang makhluk yang mengetahui dari Lauhul Mahfuz, maka dia telah mengingkari, telah keluar dari agama Islam. Saya lupa juga ya dalam selawat apa itu, dalam selawat, kalau tidak salah dalam selawat selawat burdah, kayaknya pengalaman pribadi dia. Kayaknya sering-sering baca selawat burdah. Selawat burdah, apa yang saya di dalam, silakan dicek di Google. Silakan cek di Google selawat burdah. Tapi itu bahasa Arab ya, bahasa Arab. Tapi ada terjemahannya itu. Yang paham bahasa Arab, insya Allah akan tahu. Di sebahagian selawatnya akan disebutkan wa ilmuka tuhitu Lauhul Mahfuz. Ilmu wahai Muhammad itu melingkup Lauhul Mahfuz. Itu bentuk kekufurannya. Makanya hati-hati. Jangan bermudah-mudahan untuk ikut-ikutan selawatan. Bukan tidak boleh selawatan, boleh, bahkan ibadah. Tapi selawat apa itu? Selawat yang benar, selawat yang syariatkan, hanya selawat Ibrahimiyah, bukan selawat-selawat yang lain. Selawat Barzanji, selawat Nariyah, selawat Burdah, semuanya terlarang. Kenapa terlarang? Ada bentuk kekufuran, ada bentuk kesyirikannya. Ada bentuk pujian kepada Nabi secara berlebihan. Boleh memuji Nabi, tidak terlarang, bahkan wajib. Wajib seorang memuliakan, menghormati, beradab, memuji Rasulullah SAW. Tapi ingat, memuji beliau tidak boleh secara berlebihan. Kapan berlebihan? Maka melampaui batas. Kapan melampaui batas?
mengarah kepada kesyirikan, mengarah kepada kekufuran. Kata Rasulullah SAW, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, faqulu abdullahi wa rasul. Janganlah kalian memujiku secara berlebih-lebihan. Silakan memuji, silakan puji Rasulullah, silakan puji beliau, agungkan beliau, hormati beliau, sanjung beliau, tapi ingat jangan berlebihan. Iya, sebagaimana orang Nasrani mereka memuji Isa bin Maryam secara berlebihan. Apa bentuk ujian orang Nasrani kepada Isa bin Maryam? Apa bentuk ujiannya? Apa bentuk ujiannya? Menganggap bahwasanya Isa adalah anak Tuhan. Satu, dua, mereka mengatakan Nabi Isa adalah satu dari tiga Tuhan. Tiga, mereka mengatakan Isa adalah Allah, Allah adalah Isa. Itu keyakinan orang-orang Nasrani. Semuanya adalah bentuk kekufuran, bentuk keberlebihan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi mengatakan, faqulu abdullahi wa rasul. Katakanlah saya itu adalah hambanya Allah dan Rasulnya. Cukup itu saja. Itu saja. Tidak boleh berlebihan. Engkau adalah ilmu melingkupi lauhul mahfuz. Itu pujian yang berlebihan, tidak boleh. Jelas ya? Baik, itu terkait dengan kitab atau dengan bahasa lain al-lauhul mahfuz. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Segala sesuatunya kami telah rinci, kami telah simpan, kami telah tulis di dalam al-lauhul mahfuz. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, wa kullu syai'in min qalilin wa katsirin wa khairin wa syarrin ahsaynahu kitaba, ay katabnahu fi lawhil mahfuz, fala yakhsha al-mujrimuna anna 'adabnahum bi dhunubin lam ya'maluha wa la yahsabu annahum yadhi'u min a'malihim syai' aw yunsa minha mithqalu dzarratin. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di menafsirkan ayat ini, segala sesuatunya, maksudnya yang kecil, yang besar, kebaikan, keburukan, maksiat, ibadah, ketaatan, segala sesuatunya ahsaynahu, kami telah tulis, kata Allah. Di mana ditulis? Di dalam lauhul mahfuz. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala atau sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan, awwal ma khalaqa Allahu al-qalam fa qala lahu uktub, qala ma aktub, qala uktub bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Jadi untuk hadis seperti ini jangan kita bayangkan dengan akal kita ya. Pena, Allah ciptakan pena, berarti pena seperti apa? Jangan. Nabi menyampaikan demikian, akan kita belum sampai sudah terima, imani sebagaimana mestinya. Iya. Dan untuk membayangkannya perkara yang terlarang, mempertanyakannya perkara yang terlarang. Nabi hanya menyampaikan bahwa makhluk yang pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena. Untuk bagaimana bentuknya, bagaimana kaifiatnya, jangan dipertanyakan, jangan dipertentangkan. Makhluk yang pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah mengatakan kepada pena, uktub, wahai pena, tulis. Tulis. Maka pena mengatakan, wa ma aktub? Apa yang saya tulis ya Allah? Qala uktub bima huwa kain ila yaumil qiyamah. Tulislah apa yang akan terjadi segala sesuatunya sampai tegaknya hari kiamat. Tulis semua takdir yang ada dalam semesta ini sampai tegaknya hari kiamat. Maka menulislah pena semua kejadian sampai tegaknya hari kiamat dan tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh bi 50,000 sanah. Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir makhluknya 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebelum penciptaan langit dan bumi 50,000 tahun sebelumnya. 50,000 tahun. Sekarang tahun berapa? Tahun Hijriah 1444 Hijriah. Iya.
Seakan-akan seperti lama sekali ya. Tahun masih berapa? Tahun 2023. Iya. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelumnya Allah sudah tuliskan apa yang akan terjadi dalam semesta ini sampai tegaknya hari kiamat. Setelah berjalan 50.000 tahun, barulah Allah ciptakan langit dan bumi. Setelah Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi. Setelah Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan gunung-gunung, Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan jin, Allah ciptakan malaikat. Allah semua tuliskan takdir-takdirnya. Iya, ini besar sekali manfaatnya. Jika seorang hamba dia tahu bahwasanya segala sesuatunya sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau ini dipahami, maka seorang muslim itu tidak akan pernah bersedih, tidak akan pernah galau, tidak akan pernah gelisah ketika dia mendapatkan musibah. Kenapa? Sudah ditakdirkan. Sudah ditakdirkan. Qadar Allah takdirkan kita semoga tidak celaka, keluar masjid tertabrak, jatuh, hilang ini, hilang itu. Qadar Allah. Sudah takdir. Kapan ditakdirkan? 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kita berada di masjid ini, di tempat ini, malam ini, siapa yang berkumpul, siapa-siapa namanya, berapa orang, apa yang ada di sini, itu semuanya sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan manfaat yang kedua, ketika seorang sudah paham tentang takdir, itu akan menumbuhkan sifat qanaah dari setiap apa yang Allah berikan kepadanya. Dia tidak akan pernah bersombong, tidak akan pernah angkuh, tidak akan pernah congkak, tidak akan pernah merendahkan orang lain, tidak akan pernah bersombong ketika mendapatkan nikmat. Karena dia tahu apa yang dia miliki, apa yang dia rasakan, apa yang dia nikmati, itu semuanya nikmat pemberian dari Allah yang sudah ditakdirkan jauh-jauh sebelumnya. Bukan karena usahanya, bukan karena kecerdasannya, bukan karena pangkatnya, bukan karena kehebatannya, tapi murni takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan. Anda punya mobil, jangan berbangga. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Anda punya rumah mewah, banyak harta, jangan berbangga, jangan sombong. Itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh-jauh sebelumnya Allah sudah takdirkan. Anda punya kecerdasan, punya pangkat, punya jabatan bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Jangan berbangga, jangan sombong. Itu semua sudah takdir. Allah takdirkan. Allah izinkan Anda. Allah berikan kemudahan kepada Anda. Itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bersombong ketika Anda mendapatkan nikmat, karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berjalan di dunia ini berjalan sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah keluar daripada situ. Tidak keluar. Kita berjalan itu sesuai apa yang digariskan oleh Allah. Tidak ada ceritanya orang bergerak, orang berjalan, orang beraktivitas di luar dari apa yang Allah kehendaki. Tidak ada ceritanya. Masya Allah kana wa man lam yasha' lam yakun. Apa saja Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki tidak akan pernah terjadi. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma yukhti'aka lam yakun yusibak. Kata Rasulullah SAW, apa saja menimpamu tidak akan pernah meleset. Sudah, kalau Allah takdirkan pasti akan kena, pasti kena. Tidak akan pernah meleset. Wa ma akhta'aka lam yakun yusibak. Dan apa yang tidak kena pada dirimu tidak akan pernah menimpamu. Sudah, kalau Allah takdirkan pasti akan dapatkan rezeki, pasti dapat rezeki. Walaupun kita pergi, walaupun kita menghindar daripada rezeki, rezeki pasti akan mengejar kita. Walaupun kita menghindar, berusaha untuk menjauh dari rezeki, tapi kalau sudah tiba takdirnya Allah kasih rezeki, pasti rezeki itu yang menjemput, rezeki yang datang, rezeki yang datang. Tapi kalau bukan takdirnya juga, biar kita berusaha banting tulang, kalau bukan rezekinya tidak akan pernah didapatkan, tidak akan pernah dia dapatkan. Iya. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah terkait dengan takdir. Ya, segala sesuatunya sudah Allah tuliskan, sudah Allah gariskan. Di mana
di Lauhul Mahfuz. Kapan Allah tuliskan? 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Iya. Kemudian dikatakan, "Fala yakhsha al-mujrimuna anna 'adabnahum bi dzunubin lam ya'maluha." Maka jangan pernah khawatir. Jangan pernah khawatir. Mereka pelaku maksiat, orang-orang yang bergelimang dengan dosa, orang-orang yang berbuat kekufuran, orang-orang yang melanggar perintah Allah, jangan pernah khawatir bahwasanya Allah akan menyiksa kalian pada hari kiamat disebabkan karena sebuah dosa yang tidak pernah kalian kerjakan. Tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Ada manusia disiksa pada hari kiamat atas sebuah dosa yang tidak pernah dikerjakan. Tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala hanya akan menyiksa manusia pada hari kiamat disebabkan karena perbuatan dosanya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyiksa manusia karena dosa yang tidak pernah dikerjakan. Kalau dia tidak pernah kerjakan, tidak akan pernah mendapatkan hukuman. Tapi kapan dia pernah kerjakan, siap-siap akan menanggung akibatnya. Karena segala sesuatunya akan tertulis. Segala sesuatunya telah dicatat oleh Allah. Allah tidak akan pernah melupakannya. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Dan segala sesuatunya kami telah tulis di dalam Lauhul Mahfuz. Apa yang kalian kerjakan di dalam rumah, di dalam kamar, di kantor, di pasar, apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, apa yang kalian sembunyikan dari harta ini, harta yang halal, harta yang haram, apa yang pernah kalian ambil, harta kaum muslimin, harta orang lain, harta saudara, harta tetangga, harta masjid, apa yang pernah kalian ambil, semuanya akan nampak di hadapan Allah. Allah akan bongkar. Allah akan bongkar. Iya. Fala yakhsha al-mujrimuna anna 'adabnahum bi dzunubin lam ya'maluha. Jangan pernah khawatir bagi mereka yang bergelimang dengan dosa. Allah akan menyiksa mereka karena sebuah dosa yang tidak pernah mereka kerjakan. Tidak mungkin terjadi. Iya. Wala yahsabu annahu yadhi'u min 'amalihim syai'. Dan jangan pernah ada yang mengira bahwasanya ada suatu amalan perbuatan mereka yang akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang akan dilupakan oleh Allah. Tidak ada. Satu detik yang kita jalani, yang kita berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat ini, berbuat itu diingat oleh Allah pada hari kiamat. Iya. Summa yunabbi'ukum bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Kemudian pada hari kiamat Allah akan kabarkan, Allah akan bongkar, Allah akan beritakan setiap apa yang pernah kalian kerjakan, semuanya akan dibongkar oleh Allah. Tapi beruntungnya sudah masuk syek. Terlalu semangat ya. Tapi beruntungnya orang beriman, setiap dosa yang pernah mereka kerjakan selama mereka beriman dan bagus keimanannya, pada hari kiamat dosa-dosa mereka tidak akan dibongkar oleh Allah. Tidak dibongkar. Tapi orang beriman dengan dosa, orang kafir, orang mujrim, orang munafik, orang musyrik, pelaku maksiat, mereka yang tidak beriman, pada hari kiamat dibongkar keburukannya. Kamu fulan pernah mengambil harta ini, kamu fulan pernah menzalimi, kamu fulan, dibongkar semuanya. Tapi untuk orang beriman ada fase yang akan mereka lewati, disebut dengan al-'ard. Al-'ard itu adalah mereka hanya sekedar dibacakan kepada mereka perbuatan-perbuatan yang wahai fulan. Allah berbicara kepada dia, wahai fulan, kamu pernah berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini. Maka hamba tersebut mengatakan, betul ya Allah. Maka Allah mengatakan, sesungguhnya perbuatanmu sudah saya sembunyikan, saya tidak tampakkan kepada yang lain. Jadi Allah hanya sekedar bertanya saja kepada siapa itu? Kepada orang beriman, kepada orang saleh, orang bertakwa. Adapun orang yang bermaksiat, orang kafir, kaum musyrikin, Allah akan tanya perbuatan mereka dan Allah akan bongkar setiap dari perbuatan maksiat mereka. Dibongkar. Subhanallah. Ini jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ayat-ayat yang telah kita bacakan dan sudah kita sampaikan penafsirannya. Semoga dari apa yang kita sampaikan bermanfaat kepada seluruhnya. Saya mohon maaf atas segala kekhilafan atau kata-kata yang kurang berkenan.
Saya mohon maaf dan kita tutup majelis kita, dan saya sekali lagi mohon maaf kepada jemaah sekalian jika ada dari kajian saya, dari ceramah-ceramah saya pernah menyinggung perasaan dari kaum muslimin atau jemaah, saya mohon maaf. Berhubung kajian kita ini adalah sesi terakhir dan saya harus beristirahat di rumah di Bulukumba, saya harus fokus di sana, saya harus istirahat dan saya tidak bisa lagi menyambung kajian di tempat ini. Tapi semoga di lain waktu 2 tahun ke depan, 2 tahun ke depan Allah berikan kesembuhan kepada saya, insyaallah taala kita akan lanjutkan kajian kita di tempat ini kalau diundang. Kalau diundang kembali. Iya. Jadi hanya saja yang sempat saya sampaikan pada Assalamualaikum. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.